Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Samuel. Saya akan mengajak kita melihat cerita tentang Daud yang menghadapi anak yang lahir dari pernikahan dia yang tidak benar itu, yaitu dengan Batsheba, dan anaknya sedang sakit dan akan mati. Saya akan membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal 12 ayat 16 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ayat ke-19, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Peristiwa ini terjadi di dalam Alkitab dan dicatat di dalam Alkitab hanya satu kali. Tidak pernah ada kasus yang sama seperti ini lagi dari sejak Kejadian sampai kepada Wahyu. Dan Alkitab sengaja mencatat dosa daripada Daud, dan Alkitab juga mencatat pada saat Nabi Nathan menegur dia, dan pertobatan yang dia alami, sungguhkah pertobatan yang sejati. Kita bisa lihat pertobatan Daud sejati atau tidak, kita bisa lihat dari kematian anaknya. Dan Alkitab katakan bahwa pedang tidak akan lepas dari keluargamu. Dan keluargamu akan menghadapi satu masalah yang sangat besar. Baik istrimu, baik anak-anakmu akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Kalimat seperti ini cukup membuat Daud untuk undur iman. Kalimat seperti ini, kalimat yang tidak enak didengar. Kalau satu anak meninggal masih oke, tetapi sekarang apa yang terjadi tentang keluarga Daud, ini sesuatu yang bisa membuat Daud mestinya undur iman kalau dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Saya akan bacakan kalimat ini, ayat yang ke-11 pasal 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum leluhurmu, dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Kalimat seperti ini, kalimat yang tidak enak didengar. Lalu akibat dari dosa daripada Daud, dia mengalami semua kesulitan yang sangat besar. Lalu waktu dia mengalami kesulitan yang sangat besar, sungguhkah dia bertobat dengan sungguh-sungguh itu? Kita bisa lihat Alkitab catat pada saat anak yang dilahirkan karena hubungan dia dengan Batsheba dan sedang mengalami masa-masa kritis dan akan mati. Alkitab sengaja catat semua peristiwa ini untuk menyatakan
apa yang Daud alami di dalam seluruh kesalahan-kesalahan di dalam masa lalu, akhirnya membuat dia bertobat dan mengerti seluruh rencana Allah meskipun tidak enak. Hari ini saya akan fokuskan untuk kita mengamati perasaan Daud sebelum anak mati dan sesudah anak mati. Kita tidak membahas dosanya Daud, tapi kita akan melihat di dalam konteks kalimat yang dia sudah dengar yang tidak enak. Malapetaka akan menimpa seluruh keluargamu. Kalimat itu diikuti dengan anak yang dilahirkan dengan Batsyeba itu mengalami sakit dan akan mati. Lalu apa yang Daud lakukan? Daud mempunyai satu rencana, yaitu kalau bisa Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Tuhan, biarlah Tuhan mengangkat semua hukuman yang begitu pahit yang akan ditimpakan kepadaku. Khususnya anak ini, anak yang lahir tidak bersalah ini. Kalau bisa Tuhan kasih belas kasihan supaya anak ini bisa hidup. Lalu Daud memakai cara, bukan dengan cara politik, tetapi dia memakai cara rohani. Seorang yang sudah mempunyai posisi yang sangat tinggi, dia punya kerajaan yang sudah begitu hebat. Kamar istana begitu besar. Itu tata kerajaan begitu agung. Tetapi dia membaringkan diri di tanah. Tidak pernah ada raja mau duduk di tanah. Apalagi berbaring di tanah. Kalau raja berbaring di tanah, itu mirip seperti pengemis yang ada di pinggir jalan. Daud membuat dirinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Karena dia sadar manusia itu hanya dari debu tanah. Oleh sebab itu di dalam perjanjian lama setiap kali orang berkabung, mereka akan duduk di debu tanah. Mereka akan mengambil debu tanah, mereka akan hamburkan ke kepala mereka untuk menyatakan kehormatan kami adalah kepala. Kehormatan kami adalah rambut yang ada di atas. Sekarang penuh dengan debu tanah. Lalu kebanggaan kami adalah jabatan yang tinggi, di mana kami bisa duduk tatah yang di mana. Sekarang kami duduknya ada di atas tanah dan penuh dengan debu. Mereka merendahkan diri serendah-rendahnya pada saat berpuasa, karena melihat Tuhan yang begitu agung dan maha tinggi. Lalu kita lihat waktu anak Daud yang sudah sakit itu, Daud merendahkan dirinya sampai tubuh menyentuh tanah. Ini satu tindakan rohani yang luar biasa. Banyak orang kecewa sama Tuhan, berdiri menantang Tuhan. Daud tidak. Daud merebahkan diri di tanah. Lalu apa yang Daud lakukan? Daud berpuasa dan terus menangis. Dia menangis bukan karena anaknya sakit. Dia menangis karena dosa yang dia lakukan, maka mengakibatkan seluruh keluarga ditimpa oleh hukuman daripada Tuhan. Dan waktu dia menangis, saya percaya dia terus minta ampun dosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kalau boleh engkau berbelas kasihan mengasihi aku, jawablah doaku. Hari pertama, hari kedua, terus dia berdoa dengan api yang sama, dengan semangat yang tidak undur. Dan semua pegawai bingung, kenapa raja berubah kok kayak begini? Raja tidak mau makan, raja terus di dalam suasana berkabung. Kalau kondisi seperti ini kerajaan sedang diserang, maka hancurlah seluruh kerajaan yang dipimpin oleh Daud. Raja tidak boleh pesimis kayak begini. Raja kok tidur di lantai. Raja harus penuh dengan optimis. Tapi kita lihat, Daud sadar di hadapan Tuhan yang ada raja segala raja. Dia sudah berdosa kepada raja yang tertinggi. Dan dia minta Tuhan mengampuni dia. Maka dia terus berdoa, maka kita bisa lihat sungguhkah Daud bertobat. Dari lihat sikap dia melihat anak yang nanti akan mati. Menilai iman seseorang jangan menilai pada saat dia sedang ada di tata kerajaan. Menilai iman seseorang melihat pada saat malapetaka timbul dan dialami. Disitulah kita akan melihat iman yang sejati atau tidak. Pasti akan terlihat. Tadi Ibu Rina katakan, saya tidak mau nangis di sini. Saya langsung teringat ayat yang saya mau khotbahkan ini. Setelah anak Daud mati, Daud tidak menangis lagi. Mengapa? Nanti kita akan bahas ini.
Kemarin waktu sebelum Patricia dipanggil Tuhan, dan sorenya saya sempat telepon, lalu berbicara kepada Patricia melalui Dr. Yos yang taruh handphone di dekat dia, dan saya tanya, kalau dia bisa dengar kalimat saya dan mengangguk, kasih tahu saya, supaya saya tahu dia dengar kalimat saya. Lalu Dr. Yos katakan, dia mengangguk dan dia bisa mendengar. Lalu setelah doa selesai, saya tanya lagi, coba tanya sekali lagi, dia bisa dengar sampai habis apa yang saya katakan? Lalu dia angguk lagi, dan dia bisa mendengar. Lalu setelah itu saya bilang, coba hubungkan ke mamanya, saya mau bicara. Lalu begitu bicara sama mamanya, berapa kalimat saya bicara, langsung mamanya menangis sangat luar biasa. Dan saya ingat, waktu sebelum anak Daud meninggal, Daud menangis luar biasa. Setelah anak Daud dipanggil Tuhan, Daud tidak menangis lagi. Jadi dari sini kita bisa lihat iman dari mamanya Patricia, yaitu Ibu Rina. Iman yang luar biasa, yang bukan iman yang palsu, iman yang sejati. Kita bisa lihat waktu orang itu sedang kehilangan orang yang dia cintai, sedang kesulitan luar biasa, dia masih bisa memuji Tuhan. Itulah iman yang sejati. Amin. Saya waktu berkata kepada mama, yaitu kepada Ibu Rina, saya bilang, Ibu harus berbangga. Ibu sudah membesarkan anak yang sampai mati tidak menyangkal Tuhan. Dia bisa punya kekuatan di masa kritis untuk menganggukkan kepala. Dia juga bisa pakai kekuatan yang sama untuk geleng kepala. Dan dia tidak gunakan kekuatan dia untuk geleng kepala. Coba kalau saya tanya, kau mau didoakan? Tidak. Kekuatannya sama. Dia bisa pakai untuk angguk, dia pasti bisa pakai untuk geleng. Tapi dia terus pakai untuk angguk. Dan saya berkata, dia orang yang luar biasa. Banyak orang di dalam masa kritis sudah tidak bisa mendengar dan tidak bisa berespon. Dia masih bisa berespon dan berusaha mau menjawab. Padahal susah sekali, karena kata mamanya, sudah dipasang selang di sini sehingga kesakitan dan tidak bisa ngomong. Tapi waktu di hari sebelumnya, waktu saya doakan dia coba mau menjawab, dan saya dengar suara dia kayak mau ngomong tapi tidak bisa keluar. Padahal itu sakitnya luar biasa. Di tengah-tengah kondisi kayak begitu, dia tinggal gampang menggeleng-geleng kepala, lalu kecewa sama Tuhan. Tapi sampai detik terakhir, dia tidak gunakan itu. Dan dia gunakan untuk angguk. Maka saya berkata kepada mama, yaitu Ibu Rina, saya bilang, Ibu dan Bapak sudah menjadi teladan baik dan sudah melahirkan seorang anak yang sampai mati tidak menyangkal. Dan bukan hanya itu, Patricia adalah seorang wanita yang tidak pernah cerita kesulitan dia. Sehingga seluruh gereja tidak ada yang tahu dia punya masalah kayak begini. Mendadak sudah masuk rumah sakit dan sudah kritis. Kami gereja baru tahu, padahal sudah masuk rumah sakit kira-kira ada 1 bulan. Mereka punya kesulitan, tidak mau bicara kepada orang dan terus tahan. Dan saya lihat Patricia setiap kali kalau dia bertugas sebagai asyir di gereja, setiap kali saya ketemu sama dia, pasti dengan senyum khas seperti yang difotoin. Selalu senyumnya seperti ini. Dan tidak pernah dia ceritakan dia punya kesulitan seperti apa. Dan dia tahan semua. Beliau waktu kuliah, dia dapat cum laude. Dan ini membuat keluarga sangat bangga. Betul ya Bu ya? Dia kuliah, dapat cum laude. Dan dia orang pintar. Dia bisa pintar, pasti mama papa pintar. Ternyata waktu saya cek, jemaat di GRII yang dulu sekolah SMP diajar oleh Ibu Rina. Maka saya berkata kepada mereka, nanti kebaktian perkabungan kalau Tuhan memanggil Patricia pulang, kalian harus datang, harus menghibur mamanya. Kalian dulu pernah diajar oleh mamanya. Puji Tuhan, maka Tuhan memakai keluarga ini, menghasilkan anak yang beriman, juga sudah melayani banyak anak-anak siswa. Sekarang anak-anak siswa banyak yang sudah besar, sudah dewasa, dan rata-rata mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan di gereja Tuhan.
dan sebagian ada di GRII, mungkin sebagian ada di gereja-gereja yang lain. Saya belum pernah ketemu Ibu Rina dan Papa, baru kali ini saya ketemu sama mereka. Tapi saya percaya Tuhan memberikan iman di dalam proses yang begitu panjang dari Patricia meninggal. Sampai akhirnya saya lihat ada perubahan iman yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Awalnya mama dari Patricia berpikir, anakku pasti sembuh. Pasti sembuh, Tuhan pasti sembuhkan. Sampai akhirnya di hari terakhir ini, mamanya sudah rela. Waktu itu Patricia sudah hari yang terakhir. Berarti ada perubahan. Sekarang kita kembali ke cerita Daud ini. Daud mengharapkan kalau boleh anakku ini hidup. Tetapi ingat, apapun permintaan kita di hadapan Tuhan, tidak mungkin merubah ketetapan Tuhan. Kita berdoa adalah mencari tahu apa yang Tuhan nanti mau kerjakan. Sehingga kita akan mendapatkan konklusi daripada tindakan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa instruksi tindakan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, aku akan memanggil dia pulang. Apa kita berkata? Tidak Tuhan. Saya dari dulu sudah memikirkan satu dalil yang begitu menarik. Kadang-kadang kita hidup di dunia, kita terlalu kejam kepada orang yang akan dipanggil Tuhan. Saya asumsi ada satu orang yang sudah stroke sangat lama. Lalu keluarga besar berharap kalau bisa jangan mati. Pada dia sudah stroke mungkin 10 tahun. Kita harap dia jangan mati. Tapi penderitaan dia siapa yang tanggung? Kita harap kalau bisa dia terus hidup dan ada di rumah meskipun sedang terbaring. Lalu kalau bisa masih 5 tahun. Bayangkan 5 tahun dia akan terus tidur. Penderitaan sudah 10 tahun harus ditambah 5 tahun lagi. Kadang-kadang kita orang hidup terlalu kejam. Ada orang yang organ tubuhnya sudah rusak. Lalu kita ingin kalau bisa dia masih bisa hidup. Ya minimal bertahan 3 bulan lagi. Selama 3 bulan kalau dia bertahan, penderitaan 3 bulan tidak pernah habis dan bertubi-tubi. Maka kadang-kadang kita yang hidup, kita ingin dia hidup, orang itu hidup, kita ingin lihat dia masih bernapas. Tapi kita tidak mau merasakan betapa sakitnya orang yang sedang sakit yang kita minta Tuhan perpanjang umurnya. Kadang-kadang Tuhan izinkan, lu mau, oke, gua kasih lihat, dia ada waktu lagi di depan, tapi penderitaan dia begitu susah. Maka kadang-kadang kita lihat seperti ini, Tuhan, kalau Tuhan berbelas kasihan, Tuhan panggillah dia. Supaya apa? Supaya terhindar dari semua kesulitan di dalam dunia yang begitu berat. Daud ingin kalau bisa Tuhan selamatkanlah anak saya. Hari pertama Tuhan tidak jawab. Hari kedua Tuhan tidak jawab. Maka waktu kita berdoa kepada Tuhan, harus tahu kapan berhenti berdoa. Setelah 7 hari, anak ini mati. Daud tidak pernah berdoa untuk minta anaknya dibangkitkan kembali. Stop dia berdoa untuk itu. Paulus di dalam perjanjian baru juga sama. Dia terus berdoa untuk duri di dalam daging kalau bisa diambil. Setelah 3 kali dia berdoa, dia stop dan tidak pernah berdoa untuk itu lagi. Orang yang beriman adalah orang yang tahu kapan berdoa dan kapan harus berhenti berdoa. Orang yang tidak ada iman, terus ngotot biar Tuhan jawab doanya yang salah itu. Dan Daud setelah menunggu sampai hari yang ke-7, lalu dia dapat kabar, dia dengar-dengar ada bisik-bisik. Dan dia sudah mengerti, anakku sudah dipanggil Tuhan. Setelah dia dengar seperti itu, seluruh karyawan pasti gelisah, celaka. Kita jangan kasih tahu dia, karena waktu masih hidup sudah koma. Daud kayak begini, apalagi kalau sudah mati. Mungkin Daud akan mencelakakan diri. Mereka salah menilai imannya Daud. Mereka pikir Daud mungkin akan kecewa sama Tuhan. Lalu mungkin bunuh diri, melukai diri, dan seterusnya. Ternyata setelah Daud mengetahui, Daud langsung bangun. Dan dia mandi, saudara. Kenapa? Karena dia tahu satu rahasia. Anakku sudah di sana. Dia mempunyai satu ketenangan yang luar biasa karena anaknya bukan gentayangan. Dia tahu anakku sudah di sana, di tempat perteduhan yang sejati.
dan dia tidak akan kembali ke sini. Aku yang akan ke sana. Jadi kita melihat doktrin pengertian dari Daud ini sangat dalam sekali. Jadi kalau Tuhan kasih anak ini, selama saya bisa lihat, meskipun hanya 7 hari, ini anugerah 7 hari saya bisa melihat dia. Tadi Bu Rina berkata, Tuhan sudah kasih anugerah 35 tahun. Bisa menyaksikan Patricia dititipkan. Ini doktrin yang sangat dalam. Anak bukan milik kita. Tuhan yang taruh diam kehidupan kita. Untuk kita bisa melihat ciptaan Tuhan ini selama berapa puluh tahun sampai akhir hidupnya. Sehingga tadi Bu Rina katakan, selama 35 tahun Tuhan sudah titipkan anak ini. Dan dia rela. Kalau Tuhan sudah panggil, dan dia tidak akan menangis. Meskipun sedih, mama pasti sedih, papa pasti sedih. Nanti pulang lihat, ada baju, Patricia pasti teringat lagi, pasti sedih. Jadi kalau nanti teteskan air mata juga tidak salah ibu, karena manusia. Tetapi teteskan air mata bukan di dalam kekecewaan, di dalam kesukacitaan. Sekarang dia ada di tempat perteduhan abadi. Aku tidak boleh egois, dia sudah enak di situ, aku panggil dia pulang ke sini. Kalau Daud pakai egois, Tuhan yang sudah memanggil, aku pengen dia ke sini. Lebih enak di sana bersama Tuhan daripada panggil ke sini. Maka Daud stop berdoa, langsung dia mandi, dan langsung dia makan. Untuk apa? Untuk melanjutkan hari di depan, di mana Tuhan masih percayakan dia untuk menjadi raja. Jadi tugas di depan masih ada. Maka lihat yang di depan. Nanti pertemuan kelak akan terjadi, yaitu kita akan pergi menyusul. Itulah kalimat daripada Daud. Dia tidak akan kembali ke sini. Aku yang akan kembali ke sana. Anak yang dilahirkan dari Batsyeba, yang belum pernah melakukan tindakan jahat, karena anak kecil belum pernah melakukan itu. Di dalam doktrin reform kita percaya, anak seperti ini, kalau meninggal dunia, dia belum pernah lakukan satu dosa dan kejahatan secara perbuatan dan perkataan. Anak ini dikasih anugerah khusus, diselamatkan oleh Tuhan. Itu di dalam doktrin reform. Seseorang dihakimi berdasarkan perbuatannya, entah itu perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Seorang anak kecil bayi belum bisa berbuat, tidak bisa bedakan tangan kanan dan tangan kiri. Orang seperti ini mau diadili berdasarkan apa? Tanya, sudah berbuat belum? Maka orang seperti ini, dia doktrin reform, orang ini dikasih anugerah khusus. Dan Daud mengerti. Dia sudah di sana, aku yang akan ke sana. Daud adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Daud adalah orang beriman. Daud berkata, aku yang akan ke sana. Berarti akan terjadi perjumpaan Daud kelak dengan anaknya. Berarti anaknya pasti tidak ada di neraka. Demikian juga dengan setiap kita di sini. Kita kelak akan bertemu dengan Patricia lagi. Amin. Kita pasti akan ketemu jikalau kita adalah orang yang mempunyai iman yang sama. Puji Tuhan, jikalau tidak ada jaminan keselamatan seperti ini, maka hidup kita akan diakhiri dengan tangisan dan air mata dan tidak pernah akan habis-habis seluruh tangisan dan air mata menjelang hari terakhir. Tetapi waktu menjelang hari terakhir tetap ada penghiburan dari dalam, yaitu firman yang kita pernah dengar dan Roh Kudus yang menghibur. Itulah yang menteduhkan. Tadi Bu Rina katakan Patricia waktu meninggal seperti sedang mau tidur. Patricia sangat susah tidur karena kesakitan luar biasa. Pada saat Dr. Yos mulai tangani, Patricia mulai bisa tidur dan keluarga mulai optimis, berarti ada pengharapan. Tapi di hari terakhir kondisi dia semakin drop, semakin drop, semakin drop. Berarti Tuhan berbelas kasihan, yaitu Tuhan mau akhiri dia punya penderitaan. Maka kita harus bersyukur juga, amin. Saya percaya orang yang sakit seperti Patricia, ini susah kita bayangkan. Perut sudah dioperasi, lalu di sini juga dikasih selang ya Bu, itu sakitnya ampun saudara. Terus kalau makan, sangkut duri ikan saja sudah setengah mati, apalagi selang di dalam, dengan kita masih sadar.
lalu telan ada barang, itu sangat tidak enak. Kecuali kalau kita sudah koma, tidak tahu apa-apa lagi, dipasang apapun kita tidak tahu, ya tidak masalah. Tapi ini masih sadar, masih bisa angguk-angguk, masih bisa jawab, masih bisa dengar. Wah, ini sakitnya luar biasa. Jadi Tuhan sangat baik kepada keluarga ini. Meskipun secara manusia kita melihat kenapa begitu mudah Tuhan sudah panggil. Tetapi orang seperti ini sekarang sudah ada di sana. Dia duluan menikmati kehidupan kekal, yaitu di sorga. Dan kita belakangan. Kita sedang ngantri, saudara. Dia sudah duluan. Maka saya pakai istilah, dia sekarang menjadi orang yang lebih senior dari kita di dalam kerajaan sorga. Kita masuknya telat, dia sudah masuk duluan. Seperti kita sekolah, kau angkatan berapa? Saya angkatan 90. Kau angkatan berapa? Saya angkatan 2019. Maka yang senior adalah yang duluan masuk. Jadi dalam kerajaan surga, secara siapa yang duluan masuk, Patricia lebih dulu dari kita. Secara umur mungkin dia lebih muda dari kita. Secara senioritas, dia duluan sudah ada di sana. Amin. Wah, itu sukacita, dia ada di tempat perteduhan yang sudah permanen. Maka seperti kalimat Daud tadi, saya akan baca, lalu kita akan akhiri khotbah ini. 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-23. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Hidup manusia cuma satu kali. Tidak ada yang namanya reinkarnasi. Satu kali kalau sudah kita selesaikan, kalau kita gunakan dengan salah, maka tidak ada kesempatan ulang lagi. Kalau kita gunakan dengan benar, juga tidak ada kesempatan ulang lagi supaya lebih benar. Cuma satu kali. Maka kita yang masih hidup di dunia ini, baik-baik melewati hari di depan. Pegang jaminan keselamatan yang sejati, yaitu keselamatan yang sudah diimani oleh Patricia, dan oleh Mama, dan oleh Papa. Dan keselamatan yang pasti itulah yang memberikan kekuatan sampai hari ini. Dan belum ada kalimat hujatan yang kita dengar dari pihak keluarga. Berarti keluarga ini adalah keluarga yang punya iman yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang kami bisa saksikan. Kami berterima kasih selama beberapa saat, beberapa tahun kami bisa menyaksikan saudari Patricia melayani bersama-sama, khususnya di dalam Gereja Reform Injil Indonesia di Kertajaya. Dan di dalam banyak acara-acara khusus baik Natal maupun Paskah, Tuhan juga sudah memakai beliau di dalam melayani bersama-sama. Dan di dalam sakit penyakit yang dia alami, dia hampir tidak pernah bicara kepada hamba Tuhan, hampir tidak bicara kepada orang-orang yang lain. Padahal dia mempunyai penyakit di dalam tubuhnya. Dan sampai akhir hidupnya, kami melihat Tuhan begitu mencintai dia. Sehingga di detik-detik akhir masih bisa mendengarkan doa, masih bisa mendengarkan nasihat-nasihat, dan akhirnya sampai detik terakhir dia berpulang dengan iman yang menang. Kami juga berterima kasih melalui peristiwa ini, Tuhan juga merubah baik Mama maupun Papa untuk lebih lagi mengenal Tuhan yang sejati, semakin menghargai dan mencintai Tuhan yang begitu baik kepada keluarga ini. Tuhan jaga keluarga ini di dalam umur seperti ini. Mereka yang Tuhan pakai itu membesarkan anak. Mereka sudah mendidik banyak anak-anak di dalam sekolah. Dan mereka sudah menghasilkan banyak buah. Sehingga anak-anak didikan sudah banyak yang melayani Tuhan di dalam gereja Tuhan. Tuhan melihat keluarga ini. Tuhan jagalah keluarga ini. Hiburlah keluarga yang ditinggalkan, dan pakai kami yang masih hidup di dunia ini, untuk kami melewati hari-hari kami di depan, menyongsong hari H, kami akan bertemu dengan Patricia, di dalam kerajaan Tuhan, di sorga yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.